Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Rahab dengan NIM 120114249222 dari Prodi Tadris IPS 5A dengan mata kuliah Media Pembelajaran IPS dan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Andus Aramudin SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan menjawab pertanyaan melalui video. Nah, menurut saya, mengapa media IPS jarang digunakan dalam proses pembelajaran dibandingkan media pembelajaran IPA atau lainnya? Hal ini disebabkan oleh cakupan materi pembelajarannya, yang dapat kita tahu dari dulu media IPS yang paling utama yaitu Atlas, Peta, dan Globe, dan metode pada pembelajaran IPS lebih dominan menggunakan metode ceramah tanpa ada media atau praktek, berbeda dengan media pembelajaran IPA atau lainnya, yang rencana pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya agar tercapai dapat dilakukan dengan praktek, di mana pada pembelajaran IPA itu kan menggunakan ada medianya itu yaitu laboratorium dan sebagainya. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan mengapa media pembelajaran IPS yang pernah ditemui cenderung kurang menarik perhatian siswa. Nah, menurut saya, alasan mengapa media pembelajaran IPS yang pernah ditemui cenderung kurang menarik perhatian siswa. Karena media pembelajaran IPS itu yang paling utama seperti Atlas, Peta, dan Globe. Bahkan dalam media pembelajaran IPS, guru jarang menggunakan media, lebih kepada metode ceramah. Hal ini menyebabkan pembelajaran cenderung membosankan atau kurang menarik. Fungsi media dalam proses pembelajaran dapat ditempatkan sebagai alat untuk memperjelas bahan pembelajaran pada saat guru menyampaikan pembelajaran tersebut. Dapat dijelaskan bahwa penggunaan media pembelajaran yang bervariasi berefek pada tingkat motivasi siswa. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa dan bahkan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga memungkinkan mencapai tujuan pembelajaran. Serta peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru saja. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan isu atau masalah dalam pengembangan media pembelajaran IPS di sekolah atau di kelas. Isu atau masalah dalam pengembangan media pembelajaran IPS di kelas atau sekolah ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam mengembangkan media pembelajaran IPS tersebut, yaitu yang pertama, sulitnya mencari ide dalam menentukan media yang sesuai dengan materi, sehingga materi yang disampaikan tidak sesuai dengan media yang ditampilkan. Nah, yang kedua, kurangnya waktu, sarana, prasarana, dan biaya dalam pembuatan media. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman materi, kreativitas, dan kepercayaan diri sebagai guru dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, yang keempat yaitu metode pembelajaran yang kurang variatif. Dan yang kelima yaitu banyak guru yang bermental cari gampang. Dan yang keenam, kurangnya referensi contoh-contoh media. Dan yang ketujuh, kurangnya atau tidak adanya pelatihan pengembangan media. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk soal yang nomor 4 yaitu jelaskan jenis-jenis media pembelajaran IPS dan penggunaannya. Jenis-jenis media pembelajaran IPS dan penggunaannya, kita dapat menjadikan media gambar, video, planet, peta dan globe, grafik, miniatur, dan jenis media lainnya untuk digunakan dalam pembelajaran. Adapun beberapa jenis media pembelajaran yang digunakan guru di kelas yaitu pada mata pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu gambar. Gambar sebagai media pembelajaran yang bisa digunakan melalui foto, lukisan, atau gambar, dan sketsa atau yang disebut dengan gambar garis. Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu peta dan globe, di mana peta merupakan gambaran atau seluruh wilayah di permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sedangkan globe adalah model tiruan bola bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk bumi sehingga mendekati bentuk yang sebenarnya. Nah, yang ketiga yaitu grafik. Grafik adalah penggambaran data berangka, bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi fungsi grafik. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangannya. Dan yang keempat yaitu miniatur.
Miniatur adalah suatu tiruan sebuah objek seperti tempat, bangunan, makanan, dan objek lainnya yang dapat dilihat dari segala arah atau biasa disebut dengan benda 3 dimensi. Dan masih banyak lagi jenis media pembelajaran IPS. Nah, untuk soal yang terakhir atau yang nomor 5 yaitu jelaskan pada saat kapan waktu yang tepat menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan non-IT. Penggunaan media pembelajaran berbasis IT dan non-IT. Penggunaan media pembelajaran berbasis IT, di mana IT sendiri merupakan suatu teknologi berupa hardware, software yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data untuk memperoleh informasi. Contohnya media pembelajaran IT yang digunakan ketika presentasi atau memaparkan materi yang dihubungkan melalui proyektor. Nah, sedangkan penggunaan media non-IT, di mana non-IT tidak berkaitan dengan internet atau teknologi. Contoh media pembelajaran non-IT dapat digunakan pada proses pembelajaran seperti modul, LKPD, dan sebagainya. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.